pagi, halo Sobat Spentu, gimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian sehat selalu ya. Saat ini kalian sedang menyaksikan Spencast, Spentu Podcast. Bersama saya Dayu dan rekan saya Angela, dan bersama kita juga hari ini hadir narasumber kita. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Denpasar, Ibu Gusti Agung Ayubadi Suniwati, dan Om Swastiastu Pak Wayan Chandra Putra selaku pengajar PPKN di SMP Negeri 2 Denpasar. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Pak? Astungkare baik, mudah-mudahan juga Angela dan Dayu dan seluruh anak-anak di SMP Negeri 2 Denpasar dalam keadaan sehat dan baik. Bapak juga Astungkare dalam keadaan baik hari ini. Astungkare, terima kasih ya Pak, Ibu sudah hadir sebagai narasumber Spencast kita kali ini. Sama-sama. Oke Sobat Spentu, kalian penasaran gak sih apa sih topik dari podcast kita hari ini? Kira-kira apa ya Angela? Iya juga ya Dayu. Halo teman-teman, clue-nya itu ada di tanggal kemarin loh. Diperingati sebagai hari apa ya Dayu? Tanggal 20 Mei itu? Kemarin itu hari Harkirnas bukan sih? Hari Kebangkitan Nasional? Betul banget. Nah, sehubungan dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tema podcast kita kali ini adalah membangkitkan semangat nasionalisme di era digitalisasi. Tapi sepertinya sebelum itu Sobat Spentu harus tahu dulu apa sih yang diperingati di Hari Kebangkitan Nasional. Nah kebetulan di sini kita sudah ada narasumber kita ya, yaitu Pak Chandra sebagai guru PPKN. Jadi mungkin dari Pak Chandra bisa dijelaskan ya Pak ya, silakan. Terima kasih Dayu. Iya. Jadi Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena di sana untuk memperingati lahirnya yang namanya organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional. Nah, itulah yang dijadikan sebagai tonggak awal perjuangan semangat nasionalisme di Indonesia. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, kemarin pagi kan Spentu juga melaksanakan upacara bendera nih untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pertanyaan kami untuk Ibu Seni, bagaimana menurut Ibu, apa saja sih nilai-nilai yang diperingati dan diadopsi oleh siswa-siswi Spentu khususnya di Hari Kebangkitan Nasional ini? Terima kasih Angela. Tapi sebelum Ibu menjawab, izinkan dulu Ibu menyapa seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Denpasar. Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru juga. Kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Di mana hari kemarin itu adalah Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional? Yang pertama itu ada nilai nasionalisme, kemudian ada nilai cinta tanah air, rela berkorban, kemudian jiwa patriotisme, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, karena kita adalah bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Oke Ibu, nilai-nilai cinta tanah air yang bagaimana ya Bu? Yang sesuai dengan era digitalisasi dan generasi muda. Silakan. Iya, cinta tanah air sangat menarik ya Pak Chandra ya. Kalau cinta tanah air, kalau Angela sama Dayu bangga enggak menjadi bangsa Indonesia? Pastinya Bangga banget bangga sih, dong Bangga, Ibu. ya. Pasti bangga. Cinta tanah air. Cinta itu berarti kita mencintai bangsa kita sendiri. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga memiliki bahasa untuk alat komunikasi yaitu bahasa Indonesia. Cinta tanah air kalau di era digitalisasi ini tentunya lebih mudah untuk kita membagi praktek baik untuk cinta tanah air. Mencintai bangsa kita sendiri, yang pertama contohnya mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, anak-anak semuanya juga Bapak Ibu guru, jangan kita selalu membangga-banggakan brand-brand dari luar, bahwa brand dalam negeri pun tidak kalah kualitasnya dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang berikutnya adalah mencintai bangsa kita sendiri dengan cara mencintai budaya. Ya, kita ada di daerah Bali ya. Semua negara itu yang ada di luar itu yang taunya adalah Bali. Ya. Indonesia itu di mananya Bali. Nah,
Tentunya di sini kita sangat bangga ya menjadi masyarakat Bali. Kemudian apa yang harus kita berbuat untuk cinta tanah air, tentang budaya Bali. Mari kita lestarikan budaya Bali. Dengan kemampuan anak-anak di bidang digitalisasi, tentunya bisa membuat, misalnya, kan anak-anak punya IG kan? Punya TikTok enggak? Punya. Iya, tentu pasti punya. Lewat media sosial itulah anak-anak bisa berbagi konten, berbagi praktek baik, misalnya melalui kalau di P5 kan sudah sering ada ya, menekan bullying dengan video pendek, menekan bullying dengan drama, ya, kemudian dengan pentas budaya. Disitulah anak-anak mungkin bisa untuk berkelompok, membuat konten-konten itu, kemudian kita share untuk berbagi praktek baik, supaya pemirsa atau yang melihat konten kita itu menjadi lebih paham tentang cinta tanah air. Begitu kan Pak Chandra? Ya, betul sekali. Iya. Menurut Ibu Seni dan Pak Chandra, seperti apa sih contoh aksi nyata pengaplikasian semangat nasionalisme dalam keseharian siswa? Mungkin Ibu Seni bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Angela. Ya. Untuk semangat nasionalisme, iya. Nah, di era digitalisasi ini pun di generasi anak-anak yang namanya generasi apa Pak Chandra? Generasi Iya. Gen Z. Iya, generasi Gen Z yang sudah luar biasa. Beda dengan zaman-zaman ibu zaman dulu. Generasi jadul ini. Kalau Gen Z yang sekarang seperti kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan di SMP Negeri 2 Denpasar ini? SMP Negeri 2 Denpasar ini luar biasa. Ya, semangat nasionalisme itu sudah terpupuk dan sudah dipraktekkan. Tetapi disadari atau tidak, setelah terjadi itu baru anak-anak sadar, oh ternyata saya sudah menerapkan nilai-nilai nasionalisme. Secara sederhana saja di setiap hari, menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga sarana prasarana yang ada di dalam kelas supaya bisa kita gunakan dengan maksimal. Kemudian menjaga lingkungan, karena kita orang Bali, tentunya kita hubungkan dengan konsep Tri Hitakarana, bahwa ada parayangan, powongan, dan pelemahan. Hubungan kita dengan Tuhan, kemudian powongan, hubungan kita antar sesama, baik anak-anak dengan teman di kelas, dengan teman di luar kelas, dengan seluruh siswa SMP Negeri 2 Denpasar, dengan guru, dengan pegawai. Nah, itu tentu harus anak-anak tahu bagaimana hubungan kita dengan teman sendiri, kemudian bagaimana kita dengan guru. Nah, seperti itu. Bagaimana yang terakhir itu adalah bagaimana kita mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, ya Pak Chandra ya. Ada di depan anak-anak itu kebun, itu disiram supaya dia subur, sehingga tanaman itu juga gembira, kita juga happy, sehingga vibrasi dari lingkungan itu bisa bervibrasi baik ke kita, sehingga kita merasa aman, nyaman untuk belajar di SMP 2. Seperti istilah Balinya, ngangenin, ngisengin ya ke sekolah ya Pak Chandra Termasuk ya. juga siswa membela nama baik sekolah di Porja dan PSM. Iya, luar biasa ini siswa SMP Negeri 2 Denpasar, saya acungi jempol ini yang sudah Kita bergabung. mendapatkan Juara umum Umum 1, satu. kawin loh juaranya. Ya, triple sukses, ada atlet terbaik, juara umum 1 Porja, juara umum 1 PSR. Tidak mudah ini kalau anak-anak tidak ada rasa nasionalisme, kemudian cinta tanah air, mencintai sekolahnya sendiri. Keren, Sventu keren. Iya. Nah, terima kasih Bu Seni atas pendapatnya. Kalau bagaimana kalau Bapak, gimana Pak pendapatnya Bapak? Kalau Bapak sendiri aksi nyata ya, Iya. aksi nyata yang bisa diterapkan. Kalau Bapak simpel aja di tingkat siswa. Jadi yang pertama itu disiplin. Jadi kunci sukses adalah disiplin, baik itu disiplin waktu maupun juga disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, kita di sekolah ada peraturan. Nah, anak-anak wajib menaati peraturan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sebagai generasi muda saat ini, terutama generasi Gen Z, itu harus memahami yang namanya literasi digital. Dengan menguasai literasi digital dengan gadget yang sudah anak-anak miliki, anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme
dan pada akhirnya nanti ikut serta dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oh, begitu ya Pak ya. Oke, saya kembali ke Bu Seni nih ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan literasi digital. Di era digitalisasi sekarang ini, bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menginspirasi generasi muda dalam memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme dan persatuan? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Dayu. Ini topiknya sangat-sangat cocok ya untuk Gen Z ini di era digitalisasi. Kalau digital, ya itu kita mulai di saat apa namanya Pak Chandra, ada pandemi COVID ya. Pandemi COVID. Ya, pandemi COVID. Tentu kita tidak akan menyangka bahwa dunia pendidikan akan seperti ini. Ya, COVID ini membawa dampak positif yang luar biasa untuk dunia pendidikan. Kemudian dengan gencarnya digitalisasi ini, tentunya kita harus mempunyai filter untuk menyaring bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap kita, terutama di dunia pendidikan, di usia-usia anak di pendidikan dasar ini, SMP wajar 9 tahun, di mana gadget itu adalah salah satu sumber belajar, salah satu ya, garis bawah, salah satu sumber belajar, bukan satu-satunya ya, di mana di dalam pembelajaran sekarang ini yang hybrid, bisa daring, bisa luring, dimanapun, kapanpun, Angela, Dayu, dan anak-anak semua bisa belajar ya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar itu bisa di mana, kapanpun. Tetapi di sini perlu kita untuk tahu aturan untuk bersosial media, yang mana bagaimana kita bersosial media dengan baik, yang namanya bijak bersosial media ya Pak Chandra. Yap. Tentunya kita nanti ada dibatasi oleh undang-undang ITE ya, supaya kita tidak melanggar, mana yang harus kita upload, mana harus kita download seusia anak-anak, tanpa kita diberitahukan mungkin oleh guru jangan mendownload itu, tetapi secara langsung dalam pembelajaran itu sudah include, anak-anak sudah diberikan rambu-rambu oleh Bapak Ibu guru, serta juga bimbingan orang tua, karena pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu ada 3, ada sekolah, orang tua siswa, dan pemerintah. Yang lebih banyak mengawasi anak-anak itu adalah orang tua sendiri, karena anak-anak belajar di sekolah itu hanya sampai jam 2.30, kemudian beberapa anak yang ekstra mungkin jam 5 sudah pulang, selebihnya itu anak-anak akan didampingi oleh orang tua masing-masing. Marilah kita bersama-sama, anak-anak SMP Negeri 2 Denpasar yang hebat ini sudah sukses, pinter, tetapi ibu berharap, ibu ingin memiliki anak-anak yang cerdas, berkarakter, kemudian bisa memfilter mana yang boleh untuk dirinya sendiri, mana yang tidak berguna untuk dirinya sendiri, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi sukses ke depannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Chandra. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Seperti kata Bu Seni, medsos juga bisa jadi media kita dalam memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme dan persatuan. Benar tidak Angela? Ya dong Dayu. Oh iya, berhubung kita adalah pelajar yang ingin membentuk sikap nasionalisme melalui pendidikan, menurut Pak Chandra nih, bagaimana sih peran pendidikan dalam membentuk sikap nasionalisme dan rasa persatuan pada generasi muda atau pelajar sekarang, Pak? Ya, terima kasih Angela. Jadi peran pendidikan itu sangat penting, terutama dalam pembentukan karakter generasi muda. Nah, dengan adanya pendidikan, generasi muda itu bisa mempelajari tentang sejarah kemerdekaan bangsanya sendiri. Kemudian, apalagi sekarang generasi Gen Z saat ini, mereka harus mampu mengadaptasikan diri dengan mampu memanfaatkan perangkat alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kombinasi antara pengetahuan sejarah dengan pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini dijadikan sebagai istilahnya sebagai sumber aspirasi agar generasi muda itu membentuk karakter yang kuat,
Setelah terbentuknya karakter yang kuat, pada dasarnya nanti akan menciptakan generasi muda yang mampu menjaga, melindungi, dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, berarti selama ini kita sudah mempraktikannya deh ya secara tidak langsung. Namun kurang mengetahui aja fungsi dalam kegiatan tersebut. Wah, keren-keren banget loh pemirsa jawaban dan pendapat dari kedua narasumber kita. Betul banget nih, kita juga jadi lebih sadar tentang esensi dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas itu sendiri. Baik teman-teman dan pemirsa semuanya, kita sudah tiba di penghujung acara nih. Namun sebelumnya kita akan memberikan penghargaan kepada kedua narasumber kita. Silakan Kak Wah, Gina. ada penghargaan. Terima kasih anak-anak SMP Negeri 2 Denpasar. Ini Bu, mohon diterima Terima penghargaannya. kasih banyak, keren. Dan ini Kakak. Ya, terima kasih banyak Angela. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bu. Saya ditaruh dulu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah hadir di acara Spencast kali ini. Mari kita beri tepuk tangan kepada kedua narasumber kita. Nah, untuk kesan terakhir silakan Ibu Seni membuat closing statement untuk podcast hari ini. Terima kasih Angela, terima kasih Dayu. Ini podcast yang sangat-sangat keren, ide dari OSIS yang luar biasa. Memang SMP 2 Denpasar ini luar biasa, inovatif, kreatif, dan komunikatif. Ya, pada hari ini podcast tentang Hari Kebangkitan ya, Hari Kebangkitan di nilai nasionalisme di era digitalisasi. Baik, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, terakhir saya berpesan kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Denpasar, masih setia enggak mengikuti? Ya. Untuk anak-anak Spentu, yang pertama, pesan saya, yang pertama, disiplin. Ya, disiplin, ikuti tata tertib yang sudah berlaku di SMP Negeri 2 Denpasar. Yang kedua, anak-anak bijak bersosial media. Iya. Sedikit saja cluenya, bijak bersosial media. Tentu anak-anak SMP 2 ini anak-anak yang cerdas sudah mengerti bagaimana kita bijak bersosial media. Kemudian yang berikut, yang ketiga, melalui podcast ini saya berpesan kepada anak-anak seluruh warga SMP Negeri 2 Denpasar. Saya berharap anak-anak outputnya menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter, beriman dan bertakwa, mampu bersaing di mana saja. Ya. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Apa yang anak-anak persembahkan kepada sekolah itu sudah sangat luar biasa. Mari kita lanjutkan. Ya, jangan hanya berhenti di sini. Spentu hebat, Spentu bisa, Spentu keren. Oke, semoga teman-teman yang menyaksikan podcast ini juga memperoleh ilmu dan manfaat dari diskusi kita hari ini ya. Pasti dong Dayu. Oke, nah teman-teman, sampai jumpa di Spencast episode selanjutnya. Di episode selanjutnya kita akan membahas topik-topik yang seru dan yang pastinya bermanfaat. Namun untuk sekarang kami pamit undur diri dulu ya. Saya Angela. Dan saya Dayu. Sampai Sampai jumpa jumpa, teman-teman. Terima kasih.